Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Mata TV Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Santri Sowan Kiai bersama saya Ahmad Habibi Hamzah. Dalam kali ini kita sowan ke dalam Romo Kiai Harun Ar-Rasyid selaku Katib Suriah PCNU Kabupaten Kediri. Siap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa sowan ke dalam Romo Kiai dalam acara Santri Sowan Kiai. Pada kali ini tema adalah mensyukuri nikmat Allah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi jarang sekali kita bisa merasakan bahwasanya itu nikmat kepada Allah. Nah, mungkin ada mau itu jangan dari Kiai yang bisa nanti untuk pemirsa di seluruh Nusantara agar kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berbagai nikmat pada kita. Yang pada kesempatan ini akan kita bahas tentang syukur itu sendiri. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah atas panutan agung kita, teladan kita, teriring niat pada pribadi kita untuk selalu meneladaninya dalam setiap aktivitas hidup. Akhirnya harapan kita adalah syafaat dari beliau untuk menutup segala kekurangan kita di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saya, pembahasan tentang syukur itu pembahasan yang tidak pernah usang sepanjang hidup. Karena apa? Wong syukur ki jane cara Jawane kan matur suwun. Nah, apa matur suwun itu? Sebagai ungkapan ketika kita mendapatkan suatu pemberian. Apa to matur nuwun kuwi? Ya ungkapan nalikane awak dhewe nampa paring. Nah, setiap kita ingat paring iku, maka rasa matur nuwun akan tumbuh dalam hati. Jane ngono. Nanging lagi nanging masalahnya. Syukur adalah ungkapan terima kasih atas karunia yang telah diterima. Ini sebenarnya tidak hanya yang dari Allah. Coba kita buat ilustrasi agar pemahaman kita tentang syukur nanti semakin masuk ke dalam hati kita. Soalnya syukur kuwi manggone neng rasa, ora neng rupa utawa neng nalar, tapi neng rasa. Kita contohkan ya. Ketika kita diberi orang, awake dhewe oleh duit 10.000, tengok-tengok dikek duit 10.000. Kita kan matur suwun ya. Iya. Wong oleh duit. Kemudian ada yang lain lagi memberi nilainya 5 juta. Ucapan kita sama, matur nuwun, tapi rasanya beda. Nah, rasanya beda. Sampai dengan kenangan dari rasa itu tadi. Iya. Awake dhewe mungkin dikek duit 10.000. Mungkin 2 dina, 3 dina wis ra patek mikir, ra patek angen-angen. Tapi 5 juta tanpa usaha yang kita lakukan tiba-tiba saja kita diberi. Mungkin sampai setahun ada si kelingan. Nah, neng kene iki memunculkan syukur dengan Gusti Allah. Piye ketika kita eling ngrasakne paringe pangeran yang telah kita terima. Nah, yang kono kuwi. Mulane saya katakan untuk urusan syukur adalah urusan yang tidak pernah usang. Dibahas kapanpun tetap asik. Selama manusia masih hidup, Oh, selagi ini sih sebenarnya selalu
menerima nikmat dari Allah. Tapi kadang manusia itu lupa. Ini nikmat atau sudah kebiasaan. Itu nikmat antara nikmat dan kebiasaan beda tipis kayak ini. Lah ya kuwi. Lah terus ini sebelumnya kepada pemirsa saya sampaikan, ibaratnya awake dhewe iki ning warung. Ya, kajian kita ini, jagongan kita ini ibaratnya ning warung, kita sudah tersaji makanan. Siap nemplok ngono. Jadi nang kene iki kita tidak mempermasalahkan dalil-dalil. Wah, kita awake dhewe kabeh wis bersumber dari sumber yang sangat layak dipercaya. Jadi kalau kita berbicara awake dhewe dan itu sudah menjadi kebiasaan kita orang kakek kok dalil. Mana yang bisa mengungkap hikmah kita cari. Nah, balik yang bener syukur. Ketika kita menerima uang 5 juta saja menimbulkan kenangan yang cukup panjang. Nah itu yang diparingi Gusti Allah ki apa? Nikmat pertama yang kita terima adalah fitrah. Awake dhewe dadi menungso iki. Jajal. Ini kalau selalu kita angan-angan lek ra ditakdir dadi menungso dadi apa? Bisa jadi dari bahan yang sama. Ya mbuh dadi tungkel, mbuh dadi binatang, dan seterusnya. Alhamdulillah kita jadi manusia. Itu nikmat yang sangat tinggi nilainya, yang pertama dan utama, yang tidak mungkin tergantikan oleh yang lain. Karena untuk mengungkapkan nikmat ini saya sering mengajak dalam majelis-majelis bersama teman-teman, diungkapkan dengan sebuah zel. Let NU duwe zel, siapa kita jawabnya NU. Ini untuk mengungkap syukur ini, siapa kita jawabnya manusia. Rumongso lek dadi menungso. Nah, kemudian kalau kita nilai, kalau kita jadi menungso iki pira regane. Lah nek awake dhewe ngregani, ya saya secara ngregani aja meneh kok kejadian kita jadi manusia. Nafas kita sehari-hari itu saja. Dolan yang mulai rumah sakit sing gede, ndelok wong sing terpaksa dibantu oksigen kan agate sedina pira. Nah, awake dhewe sepanjang hidup. Betul. Dan ini kudu diurip-urip ana ing atine menungso, mulakno Rasul menuntun kita dalam setiap pembicaraan dimulai dengan hamdalah atau syukur. Bahkan neng khutbah Jumat ini jadi rukun. Orang dimulai dengan syukur, orang alhamdulillah gak sah. Ini sebenarnya bukan basa-basi. Dan setiap pembicaraan pun akhirnya sudah terbiasa. Para baik itu pembicara maupun si MC mau mulai dengan yang bahasa disol sing biasanya. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, dan memang itu harus tumbuh dari hati. Orang mau sekedar lihat, walaupun itu dikritisi oleh Gus Dur. Orang kok dadak dipanjatkan pasti puji karo syukur kayak sama dhewe ngono Gus Dur. Alhamdulillah. Terus kemudian setelah kita jadi manusia, kemudian dikaruniai hidayah. Ini kedua yang paling tidak bisa ditawar lagi juga hidayah. Kadung dadi menungso ora oleh hidayah, neraka panggonane. Jadi alhamdulillah jadi menungso oleh hidayah. Yang lain itu sebagai pelengkap itu sudah, kalau sudah disandingkan dengan keberadaan kita sebagai manusia yang mendapat hidayah, liyane iki kecil semua. Kalau kita selalu ingat itu, tiada lagi yang tumbuh dari kita selain rasa syukur semua. Mungkin yang jadi permasalahan itu begini ya, rasa syukur itu memang hanya bisa dirasakan, dirosok, cara Jawa kan yang ngerti, untuk bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Contohnya ketika manusia itu bisa merasakan nikmatnya sehat ketika sakit, bisa merasakan nikmatnya sakit ketika sehat. Kan gitu. Nah, untuk apa supaya kita selalu bisa merasakan ini nikmat. Padahal orang itu kalau begitu bangun tidur, dia merasakan bisa menghirup udara,
itu kan suatu kenikmatan. Tetapi manusia itu lupa itu bahwasanya sebuah nikmat. Mungkin kiat dari kiai supaya kita itu bisa merasakan, oh ini loh nikmat. Ini sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu banyak sekali yang manusia itu lupakan. Biasa kita tiap hari itu misalkan mendapatkan contoh sederhana saja, gaji misalkan, atau orang bekerja di dagang tiap hari dapat laba 100.000. Itu sebenarnya kan suatu kenikmatan. Tapi karena setiap hari dia mendapatkan uang 100.000, dia lupa bahwa itu adalah suatu nikmat. Jadi terbiasa sih. Ya, kebiasaan saja, nggak ada yang beda gitu ya. Nah, untuk membangkitkan rasa syukur atas nikmat yang biasa kita terima itu bagaimana? Alhamdulillah. Memang itu satu urusan yang harus selalu kita upayakan. Urip rasa syukur ing ati itu dengan perenungan. Jadi setiap waktu yang terluang kita gunakan untuk merenung. Nah, renungan pertama yang harus kita tumbuhkan adalah sangkan paraning dumadi kita itu dari mana, terus kita harus mengapa, nanti akan kemana. Nah, yang kono kuwi itu nanti rasa syukur akan terus tumbuh ketika pikiran kita banyak merenung. Soalnya wong yo Tafakur. Tafakur. Si wong kuwi lek wis teko derajat sing di kersane Gusti Allah iki jenenge kan ulul albab. Nah, perilaku ulul albab itu adalah tafakur tadi. Nah, dengan tafakur karunia Allah yang tertinggi yang namanya hikmah akan bisa kita tangkap. Ini pemirsa juga bisa mencatat dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Kawan juga bisa mencatat tentang hikmah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Ketika hikmah sudah kita tangkap, Masya Allah, maka syukur akan selalu mengiring, itu pasti. Karena hikmah itu cara bahasa sing penak. Hikmah ini nilai tertinggi dari Allah pada setiap apa yang ada, baik itu benda, keadaan maupun peristiwa. Ini semuanya menyimpan hikmah. Jadi cuma kadang-kadang kita saja yang menganggap hikmah itu adanya pada musibah. Iya. Padahal ketika kita dapat musibah, kita menemukan hikmah, untung. Kita dapat nikmat, tapi tidak menemukan hikmah, celaka. Jadi ngono. Soalnya Gusti Allah kan dawuh, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Jadi baik ataupun buruk itu ujian dari Allah. Nah, sakjane. Halo pemirsa, ini yang harus kita rasakan. Ujian baik dengan ujian jelek itu enteng-enteng ujian jelek. Soalnya pol-pole hanya menimbulkan keputusasaan, sedang ujian kebaikan bisa menumbuhkan kesombongan dari iblis. Nah, begitulah mungkin sementara yang bisa kita bicarakan. Nanti baik ya. Jadi intinya supaya kita selalu bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita selalu tafakur. Tafakur atas apa yang kita hadapi yang kita lakukan sekarang, apa yang terjadi pada kita sekarang, kita tafakur, kita kembalikan kepada Allah. Betul ya? Baik, pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bersama Romo Kiai Harun Ar-Rasyid selaku Khatib Suriah PJ LDN Kabupaten Kediri. Tetap bersama kami.